Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudari, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat Paskah untuk kita semua. Sebelum memulai ibadah Paskah pada sore hari ini, mohon perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk beberapa warta lisan berikut. Komitmen aksi penyangkalan diri akan berakhir hari ini. Bagi jemaat yang masih ingin memberikan persembahan APD, tetap dapat memberikannya melalui transfer ke rekening 6500 305 051 atas nama GKI Jabar GKI Surya Utama dengan mengakhiri nominal dengan angka 7. Minggu depan, tanggal 24 April 2022, pada ibadah sore pukul 17, akan dilaksanakan pelantikan pengurus Badan Pelayanan Jemaat yang akan diwakili oleh setiap ketua dari masing-masing badan pengurus. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Setiawati Sucipto. Demikian warta pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kabarkan berita sukacita. Yesus bangkit dan menang. Kuasa kubur dan maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang. Kristus bangkit, soraklah. Kita merayakan kebaktian Paskah ini dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga.
Tak dapat kami pahami cara-Mu menghapus keraguan di hati para perempuan yang terkejut menjumpai kubur yang kosong. Namun ingatan mereka akan-Mu membuat mereka berani untuk yakin dan untuk tidak lagi risau serta resah. Mereka yakin Engkau bangkit, Engkau hidup, dan mereka bergegas menyampaikan kepada yang lain. Tak dapat kami pahami cara-Mu menyembuhkan kami dari luka yang kami bawa, dari luka yang kerap membuat kami terpenjara, luka yang membuat kami lemah tak berdaya. Namun Engkau bangkit, Engkau hidup, bangkit dari luka-luka fisik yang memenuhi tubuh-Mu. Dari luka-luka penolakan yang keji, Engkau bangkit. Engkau hidup, maka luka yang masih ada tidak lagi terasa begitu melukai, karena Engkau membalut luka. Tak dapat kami pahami cara-Mu merengkuh kami yang berdosa, mengampuni kami yang penuh celah, mendekap kami melalui dekapan cinta. Engkau bangkit, Engkau hidup, seolah hendak meyakinkan kami untuk berani hidup, untuk berani bangkit. Karena Engkau hidup, Engkau bangkit. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu sang juru selamat dunia berkata
Mari berdoa. Dalam segala asa kami, kekuatan kami, seringkali kami harus menerima kenyataan bahwa kami adalah manusia yang lemah. Maka kami membutuhkan topangan, uluran tangan, bahkan hidup dalam persekutuan yang saling meneguhkan. Dalam perayaan Paskah ini ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menyentuh hati kami, agar jiwa kami terbuka oleh sapaan ilahi. Ketika kami membaca Alkitab, bagian-bagian firman Tuhan yang kami hayati, Roh-Mu yang kudus menyempurnakan segala keterbatasan kami untuk boleh memahami kehendak-Mu dalam bacaan firman Tuhan sore hari ini. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan dalam segala kelemahannya, agar ia tidak menjadi batu sandungan. Apa yang sudah ia persiapkan agar disampaikan dengan benar seturut kehendak Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, mudah kami pahami, sehingga kami siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan firman itu akan membuat kami menjadi manusia yang berbahagia. Berfirmanlah sekarang, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yesaya pasal 25 dimulai ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Di hadapan Tuhan-Mu,
bagaikan domba jantan, dan bukit-bukit pun bagaikan anak domba. Ada apa hai gunung sehingga engkau melompat? Ada apa hai bukit sehingga engkau meloncat? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan halayak-Ku. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu, yang ubah gunung batu jadi kolam air. Gemetarlah hai bumi di depan halayak-Ku, yang ubah batu keras menjadi mata air. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhanmu. Gemetarlah wahai bumi di hadapan halayak-Ku. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24, mulai ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka duduk. Lalu dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesak katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara tentang kita dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu,
adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, coba bayangkan kita punya harapan yang besar tentang sesuatu yang ingin kita dapatkan. Harapan itu sungguh-sungguh telah sekian lama kita impi-impikan, kita inginkan. Dan pada satu titik harapan itu mulai kelihatan akan kita dapatkan. Rasanya bagaimana? Senang ya Bu ya? Apa yang kita impikan, bentar lagi kita dapatkan. Tetapi sebelum itu kita dapatkan, sirna begitu saja. Hancur begitu saja. Kalau kata lagu mungkin ya pupus harapannya. Bagaimana rasanya kalau kita begitu? Makan gak enak ya. Orang ngomong apa juga, kamu mah gak ngerti lah yang saya alami. Gak ada yang ngerti saya. Wong saya kok yang merasakan gak enak. Nah itu kira-kira yang terjadi dengan para murid ketika Yesus yang diimpi-impikan sebagai Sang Mesias yang diharap-harapkan. Yang sebagian orang waktu itu merasa ini yang akan menggenapi nubuatan nabi-nabi. Sudah lewat 3 hari. Setelah Yesus ditahan, dipaksa, disalib, ya begitu saja. Menarik ini. Ketika situasi lagi hampa seperti ini, ternyata Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap berkarya kepada orang-orang yang sedang merasakan hampa. Sendirian, nggak ada yang peduli. Siapa sih yang mengenal Kleopas? Ada yang baca kata Kleopas di sekitar Yesus? Gak ada kan? Tapi di sini disebutkan
Salah satu orang yang bercakap-cakap itu namanya Kleopas. Mungkin Kleopas bukan anggota atau kelompok murid ring 1 Yesus yang biasa menemani Yesus berdoa, mungkin ngajar. Ini siapa ini? Tapi Yesus tetap memperhatikan, mendatangi orang yang tidak dianggap oleh sekitarnya. Yerusalem ke Emmaus itu jaraknya kira-kira 7 mil. 7 mil berapa kilometer ya? Ini yang suka jalan-jalan 1 mil berapa kilo? Minta tolong Adrian. 7 mil berapa kilometer? Saya tadi lupa carinya. Berapa? Kira-kira 11-an kilo enggak gitu? Convert. Ini yang suka jalan-jalan. Coba yang suka jalan-jalan 7 mil itu berapa kilometer sih? Kalau saya hitung-hitung sih sekitar 11 kilo ya, kalau nggak salah tadi. Bener ya, 11 kiloan ya. 11 kiloan tuh Surya Utama kemana ya? Bu Febri, Sentul berapa kilo? Nggak tahu. Iya. Ya, saya yang suka jalan-jalan. Pak Benedict, 11 kilo. Sini kemana Pak? Muter. Wah rajin olahraga nih. Suka memutar sunrise 5 kali. Nah jangan diperkirakan jaraknya teman-teman, Bapak Ibu Saudari ya. Sahabat semua. Walaupun cuma 7 mil jarak Yerusalem ke Emmaus. Tapi bayangkan beratnya pikiran para murid tuh yang sedang ditinggal sendirian. Yang pupus harapannya, yang tidak, sudahlah. Belum sedang mengharap-harapkan diberikan sukacita, malah hancur begitu saja. Tapi lihat, Yesus yang bangkit itu mendatangi Kleopas. Yesus bertanya, apa nih yang sedang kalian pikirkan? Mungkin saya sedang menggambarkan Kleopas dan satu lagi temannya itu mungkin lagi ngobrol, aduh gimana sih? Padahal kan kita akan siap untuk menjadi bangsa yang besar. Kita enggak dihina lagi. Tapi udah lewat 3 hari. Yesus bertanya kepada orang yang sedang hampa hatinya itu. Apa yang sedang kalian percakapkan? Mungkin aku pengen tahu nih. Betul kan? Kleopas dan temannya itu sedang sedih. Sedih sekali hatinya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram. Sedih, kecewa. Bapak Ibu saudara yang Tuhan, sikap kita selalu didorong dengan apa yang dirasakan dalam hati. Maka ayo kita coba lihat hati kita, rasa kita. Sebelum kita melihat persoalan di luar kita, ayo perbaiki dulu yang ada di dalam kita. Kalau tema kita adalah menghadirkan pengharapan, Allah memang selalu memberikan harapan, tetapi yang merespon harapan itu adalah kita, diri kita. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lawang di situ Yesus mendekati mereka, tetapi karena hati mereka sedih, nggak mau dihibur, sudah merasa
harapannya hancur, maka ia tidak memahami Yesus yang sedang menemani, yang datang kepada mereka yang sedang sedih itu. Paskah sudah kita lewati. Sejauh kita menjadi pengikut Kristus. Tapi kuasa Paskah kebangkitan Kristus itu adakah ada di dalam hati kita? Kita tadi menyanyi kan di awal bilang, Kristus bangkit soraklah. Sudah bersorak belum? Bahwa Yesus bangkit di dalam kehidupan ini. Ia datang menemani kita. Ketika kita sedang dirundung masalah, ketika kita sedang menghadapi berbagai macam kesulitan, ia datang mendekati kita. Tanya, Jim, kenapa kamu? Sudah Tuhan, kamu mah nggak tahu. Saya nih yang merasakan. Sudah Tuhan. Yesus tanya lagi, kenapa kamu? Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, ayo di Paskah hari ini kita lihat diri kita masing-masing. Adakah keraguan? Adakah persoalan yang meliputi hidup kita itu yang membuat kita sedih, yang membuat kita merasa sudah tidak ada harapan lagi? Padahal di situ Tuhan mendekati kita, Allah mendekati kita dengan segala kuasanya. Memang Allah tidak datang menuju kita ujuk-ujuk dalam wujud yang transenden, yang hebat, yang mulia, yang jauh itu. Tapi ini seharian kita. Ayo kita lihat Allah. Mungkin kita lihat Allah hadir melalui suami kita, istri kita, orang tua kita, teman kita. Bahkan mungkin Allah hadir mengunjungi kita, Yesus hadir mengunjungi kita melalui orang-orang yang kita anggap merepotkan, yang kita anggap nyebelin, yang kita anggap nyusahin kita. Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Jangan merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita rasakan. Justru Ia tahu, kita ingin jujur padanya. Sampaikan dalam doa. Ucapkan pergumulan kita. Lalu dua murid ini nyerocos tuh jelasin bagaimana sikap para imam, bagaimana Yesus ditangkap dan seterusnya, sampai tidak fokus pada Yesus yang ada di depannya. Bahkan berita teman-temannya bahwa para perempuan sudah bertemu dengan figur ilahi, dikabarkan bahwa Yesus sudah bangkit. Ngapain cari di kuburan ini? Yesus nggak ada di situ. Alah, para perempuan itu nggak dipercaya. Daripada kita disebut sebagai orang bodoh oleh Tuhan, yang tidak mau membuka hati kita kepada kasih Tuhan. Yuk kita lepaskan ketidakpercayaan kita itu pada kebangkitan Kristus. Rasa ragu, rasa tidak percaya itu kalau sedikit saja akan mempengaruhi hidup kita. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan, kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus pasal 5 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan tentang bagaimana hidup baru sebagai pengikut Kristus. Hidup dalam persekutuan.
yang mendorong kita untuk melepaskan keraguan, yang melepaskan keburukan yang ada di dalam hati kita yang tidak murni dan tidak benar itu. Allah hadir selalu dalam kehidupan kita. Yuk buka hati. Ketika Allah ingin menyapa kita, caranya seperti apa? Kata mereka kepada orang yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Membaca kitab suci, doa tiap hari, lanjutannya, Pak Bagus, katanya bisa nyanyi. Kalau kau, apa tuh? Banyak terus kalau minggu saya malu nih. Baca kitab suci, doa tiap hari. Bu, kalau mau, tumbuh. Ya, tumbuh iman kita. Peristiwa Paskah sudah berulang kali kita rayakan. Sudahkah tumbuh iman itu yang terus memperbarui hidup kita? Allah selalu mengagendakan kebenaran, kebaikan dalam hidup kita. Jadi jangan merasa orang seperti orang yang sendiri menghadapi situasi sulit, sendiri menghadapi pergumulan yang berat. Allah selalu hadir. Bahkan dalam situasi yang seakan-akan tidak ada jalan keluar sekalipun, Allah sudah menyiapkan kebaikan di situ. Kitab Yesaya itu kira-kira ditulis 700 tahun sebelum Masehi. 700 tahun sebelum Kristus lahir. Artinya di sini bahwa sejak dari zaman dulu selalu urusan Allah hanya mewujudkan kebaikan untuk umatnya. Yesaya pasal 25 yang kita perhatikan tadi. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua disaring endapannya. Apa maknanya? Bahwa Allah sejak dulu kala selalu menyiapkan kebaikan bagi umatnya. Nah, Paskah membuat kita kuat untuk menghadapi kenyataan hidup kita. Karena kita diingatkan kembali Kristus yang telah bangkit, yang hadir mungkin melalui orang-orang di sekitar kita. Ini mendorong kita untuk ayo dialog, ayo komunikasi. Ngobrol, temukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat keseharian kita. Berapa sering kita dialog yang berkualitas dengan rekan kerja, dengan orang tua, dengan anak, pasangan hidup. Dialog yang berkualitas adalah ketika kita mau berbicara sejajar. Ketika kita mau ngobrol, bukan saling menyalahkan atau mencari peluang untuk menyalahkan pihak lain. Mencari kehendak Tuhan. Karena sejak dulu Allah merencanakan yang baik pada umatnya. Maka kebangkitan Kristus memberi kita sebuah refleksi iman. Allah selalu merancang yang baik.
Nah, jika saat ini kita sedang dihancurkan oleh kenyataan hidup kita, kegagalan, pergumulan, cari Tuhan. Ia sedang mendekati kita, bertanya, kenapa kamu? Apa masalahnya? Ayo. Katakan padaku, baca kehendakku. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa-bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Pemazmur ingin menunjukkan bahwa Allah selalu menyertai umatnya dengan kuat kuasanya. Ini yang dikidungkan oleh pemazmur. Bahwa kehidupan kita harus melihat kuasa hidup, kuasa kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita sedang menggumuli 4 bacaan tadi dengan tema menghadirkan pengharapan dalam penghayatan Kristus yang bangkit, Paskah. Ayo kita melewati segala pergumulan kita bersama dengan Allah. Untuk itu lakukanlah 3 hal. Saya kasih akronim ASA. ASA itu Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan harapan atau semangat. Tadi ASA bahwa kita harus memahami bahwa agenda Allah dalam hidup kita adalah kebaikan. Maka yuk bersama dengan suami, istri, orang tua, anak, rekan kerja, ngobrolin kebaikan. Tapi karena kelemahan kita masing-masing, mungkin kebaikan yang Allah rancang dalam hidup kita bersama, atau diri kita itu tidak nampak. Yang kedua, selalu ada yang baik dalam setiap persoalan kita. Kleopas, mungkin orang yang terpinggirkan. Dia berjalan cuma berdua. Tapi Yesus ingin menunjukkan berartinya orang. Murid bagi Yesus. Ingat selalu bahwa Allah agendanya cuma satu, mewujudkan kebaikan kita. Dan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa rencana atau agenda Allah itu akan selalu terwujud dalam hidup kita. Maka hal yang ketiga, ASA, aman. Aman. Kita aman. Bahwa seluruh kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan. Ayo wujudkan kebaikan dalam hidup kita bersama. Jangan-jangan Kristus ada di samping kita. Yang mengatakan, ayo Jimmy, bantu orang itu. Ayo Jimmy, pelayanan ini. Ayo Jimmy, lakukan itu. Dan Kristus yang bangkit itu juga berkata kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, untuk mewujudkan kebaikan itu. Jaga asa. Amin. Ku di dunia, ku tahu
Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup, hidup, dudung, 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 dudung. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku, tedus ombak badai. Oh, saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup, hidup. Umat Tuhan yang hilang bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhanlah pengharapanku dan kekuatanku, atas orang seindah penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Benar Kristus hidup, hidup. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan dengan mengingat pada janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, ajarilah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar kami memperoleh hati yang bijaksana untuk menjalani kehidupan yang kami hadapi. Yang nyatanya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau hadir dalam setiap kenyataan hidup kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, agar kami selalu memahami, mencoba untuk mengerti kebaikan yang sedang Engkau rancang dalam setiap kenyataan hidup kami.
Mungkin orang lain tidak mengerti atau malah membuat kami semakin berberat hati. Tuhan, berikan kami hati yang teduh untuk memahami kasih pimpinan-Mu. Terima kasih untuk kehidupan yang masih terus kami jalani Tuhan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat. Dan di antara kami yang harus tinggal sendiri karena kesibukan anggota keluarga, orang tua, anak, atau kami jauh dari keluarga karena kami harus hidup di Jakarta dengan penuh segala kesibukan kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami selalu menjaga asa kami bahwa Engkau sedang membuat sesuatu indah pada waktunya. Yang sedang bergumul dengan permasalahan kesehatan, mari Tuhan, jamahlah mereka. Yang telah sekian lama mengharapkan kesembuhan, kesegaran, pemulihan, mari Tuhan, nyatakan cinta kasih-Mu pada mereka yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Yang sedang bergumul dengan permasalahan ekonomi, keuangan. Tuhan, berikan mereka hati yang sungguh-sungguh bersemangat untuk terus mengasah talenta, kemampuan, pekerjaan mereka agar Tuhan memberkatinya semua yang mereka lakukan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan kami keluarga, sahabat, bahkan orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan bergereja. Tuhan akan memberkati GKI Surya Utama menjadi keluarga kedua kami. Agar di dalam persekutuan, kehidupan bergereja, berjemaat, sungguh kami merasakan sapaan yang hangat, teguran yang membangun, bantuan yang memulihkan. Maka berkatilah majelis jemaat, para pendeta, para penatua sebagai pemimpin gereja agar boleh mengerjakan tugas pelayanannya sebagai pemimpin untuk membimbing setiap anggota jemaat, setiap orang yang dilayani di GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kami berdoa, jika besok tanggal 24 akan dilantik pengurus atau personil Badan Pelayanan Jemaat, Tuhan berkatilah setiap pribadi, setiap orang yang akan diteguhkan menjadi personil Badan Pelayanan Jemaat itu, agar mereka boleh mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Engkau juga akan terus memberkati setiap perencanaan kegiatan bergereja dalam situasi peralihan dari pandemi, pasca pandemi, dari kegiatan online ke onsite, dan seterusnya. Tuhan berkatilah majelis jemaat untuk memimpin bersama dengan kelompok kerja terkait agar kebaktian onsite, kebaktian di gedung gereja boleh kembali diaktifkan dengan baik. Jaga, pimpin para pelayan yang ada agar mereka sehat, dan anggota jemaat juga percaya bahwa kasih Tuhan selalu memberkati, memimpin kehidupan berjemaat di GKI Surya Utama, sehingga mereka boleh hadir dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan di gedung gereja ini. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja Tuhan yang baik ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan dunia, untuk masyarakat sekitar di mana kami tinggal. Kiranya kami dapat menunjukkan identitas Kristen kami, mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada. Pimpinlah ya Bapa situasi keamanan dunia karena peperangan yang terjadi
negara dengan negara yang ada ya Tuhan. Tuhan tolong berkati yang jika saat ini kami sedang mendoakan situasi pemulihan, kebaikan, perdamaian antara Rusia dan Ukraina atau bangsa-bangsa yang lain yang kelaparan, yang kekurangan, Tuhan tolong dengan segala macam cara, dan kami ingin ikut melakukan yang baik untuk umat manusia. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus merespon kebangkitan Yesus dengan menceritakannya kepada para rasul, mari kita juga merespon kebangkitan Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berada di ruangan ibadah ini, dapat memberikan persembahan melalui kotak yang tersedia atau dapat scan barcode yang berada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, persembahan dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Mari kita bawa persembahan kita. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Turun balak surga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanah kau menang. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Engkau yang bangkit maha mulia, Engkaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang ke hadirat-Mu
membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu Tuhan, ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan untuk kami. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan sukacita ini. Kepadamu kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan, masalah pasti masih kita hadapi. Pergumulan pasti harus kita selesaikan. Jaga asa kita di dalam Kristus. Dengan Kristus, bersama Kristus. Karena Yesus bangkit. Yesus hidup. Karena itu hiduplah dengan keberanian dan pengharapan. Hiduplah dalam pengampunan dan pemulihan. Hiduplah dalam kekuatan dan kedamaian. Karena hanya Kristus satu-satunya harapan kita. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai yang besar, kalahkan takut dan gentar, Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam matiku tak gentar. Kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang. Dalam kuasa-Nya ku teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah sang sumber kehidupan memelihara kehidupan saudara yang rentan dan rapuh. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberi saudara keberanian untuk bertahan dalam kehidupan. Kiranya Roh Kudus yang lembut membuat saudara terus bersyukur atas kehidupan. Haleluya. Amin.